Luar biasa Pak Zainuddin nih. Oke, baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas ya? Insya Allah jelas, Pak. Jelas. Jelas, Kalau tapi gak kalau kecil. kalau enggak jelas nanti dipotong saja nanti ya. Atau terlalu kecil? Terlalu kecil ya? Iya, agak kecil suaranya. Iya, emang yang ngomong juga kecil sih. Tapi ini rasanya jelas, Pak. Oke dah. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, jadi pada kesempatan siang hari ini Tiang langsung saja ya tanpa membuang-buang waktu supaya kita lebih terfokus diskusi kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kemarin waktu saya coba berkunjung ke LPTK, ke Sekretariat PPG kita yang di UNRAM, saya udah coba untuk berkomunikasi supaya kita difasilitasi untuk mengikuti pencerahan atau sebelum PPL itu bagaimana mekanisme sebelum PPL. Namun kemarin waktu saya ke sana dari pihak LPTK itu menyarankan untuk kita belajar mandiri saja, belajar sendiri karena waktu di waktu orientasi kita pernah dijelaskan. Namun ada mungkin sebagian dari Bapak Ibu guru yang sudah lupa. Nanti saya coba untuk memfasilitasi untuk kegiatan kita pada siang hari ini untuk membahas mekanisme PPL maupun nanti selesai PPL itu kita akan langsung menyusul gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya langsung saja mungkin yang kita bahas sekarang sebenarnya tentang kita diskusi saja Bapak Ibu. Kita diskusi saja, saya cuma menyampaikan permasalahannya, nanti kita sama-sama untuk memecahkannya, kita sama-sama untuk mencari solusi dalam permasalahan kita ini. Yang pertama, begini Bapak Ibu, jadi untuk PPL kita kali ini, kita diusahakan untuk membuat perangkat daring Bapak Ibu. Di perangkat daring. Kenapa perangkat daring? Karena kemarin waktu saya ke kampus bertemu dengan Pak Saiful Musadat, kebetulan Sekretariat PPG di LPTK UNRAM, menyatakan bahwa kalau bisa perangkatnya buat yang daring saja Bapak Ibu katanya gitu. Yuh kenapa Pak? Kan waktu kita kemarin waktu pendalaman materi kita disuruh untuk membuat perangkat ada yang luring, ada yang daring atau menyesuaikan sama pihak sekolah. Oh iya, bisa menyesuaikan. Tapi nanti saat pelaksanaannya kan nanti katanya ada dosen yang akan masuk juga lewat perangkat kita waktu kita pembelajaran itu katanya. Oh nanti berarti dosennya ikut juga Pak ya? Iya ikut nanti karena permintaan tagihan di LMS juga mengatakan begitu dia bilang. Oh terus bagaimana mekanismenya? Saya tanya gitu kan. Mekanismenya yang jelas nanti kan kalau kita lihat di LMS itu adalah perangkat yang diminta ada perangkat daring dan jauh-jauh hari juga saat orientasi kan belum orientasi sih saat mungkin informasi untuk PPG tahun ini bahwa PPG tahun ini kan menyatakan bahwa kita full 100% daring maka tidak ada yang luring. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki perangkat luring, ya sebisa mungkin perangkatnya bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Bisa disesuaikan menggunakan perangkat daring. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Terus yang kedua, ya. Pak Akram, materi yang itu apa bisa ganti materinya? Bisa pakai materi yang itu, bisa mau diganti terserah. Sebenarnya kan harusnya nih kita kan pembelajarannya harus sinkron ya, harus sinkron. Apa yang sudah kita terima saat pendalaman materi itu, itulah yang akan kita gunakan untuk pembelajaran PPL ini gitu. Tapi karena simpang siur kemarin ada dosen yang mengajarkan daring, ada dosen yang mengajarkan luring, jadi kita mau pakai yang mana bingung juga kan, gitu. Jadi karena permintaan di LMS-nya pun daring. Ini saya coba untuk tampilkan ya Bu ya. Saya tampilkan sedikit. Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa buka nanti di LMS-nya. Saya coba untuk presentasi dulu nih. Presentasi bentar. Nah, dan untuk mekanisme PPL nanti saya sampaikan secara bertahap Bapak Ibu ya. Oke, kelihatan? Oke, terlihat ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik.
Nah, ini untuk yang mekanisme PPL kita yang untuk yang sekarang. Nah, kemudian untuk outline-nya bahwa nanti di tahapan yang pertama itu tahapan di hari pertama kita akan melakukan tahapan penyegaran apa namanya untuk aktivitas PPL kita. Nanti kita sama dosen, sama guru pamong, nanti akan dibagi jadi kelompok-kelompoknya. Kemungkinan kelompoknya itu satu kelompok itu berjumlah 6 orang. Satu kelompok itu berjumlah 6 orang dengan 2 orang pembimbing, yaitu satu dosen dan satu guru pamong. Itu. Nah, nanti kemungkinan untuk yang dosennya dan guru pamongnya kemungkinan katanya Pak Admin kemarin waktu saya kumpul akan di rolling lagi kemungkinan nanti akan apa namanya adalah mungkin yang kemarin dosennya yang pernah atau belum kita tidak tahu dan kelompoknya pun akan dipecah lagi yang kemarin yang mungkin yang di kelas A tapi kelasnya tetap nggak akan nyampur ke kelas B, kelas C enggak. Yang di kelas A kemarin itu mungkin akan dirombak lagi kelompoknya. Kemudian siapa yang di dosen A, siapa yang di dosen B nanti akan dibagi lagi kelompok-kelompoknya. Satu kelompok itu berjumlah sekitar 5 sampai 6 orang. Nah, kemudian yang pertama di sini adalah apa namanya? Kita akan belajar PPL udah tahu mungkinnya 31 hari. Nanti di hari pertama nih tahapannya udah jelas ini Bapak Ibu. Di hari pertama kita akan melakukan video konferensi dengan dosen dan guru pamong ya. Itu paling lambat itu sekitar 3 jam sesuai dengan jadwal yang sudah saya kirim ya. Ada jadwal yang sudah saya kirim yang ini nih. Jadi sekitar 1,5 jam itu nanti di awal di pagi mungkin bisa didiskusikan sama dosennya atau siang. Di sini jamnya siang sih, tapi nanti sesuai dengan dosennya maunya kapan, mau pagi, mau siang, mau enggak tahu. Sama yang di tahap keduanya membahas tentang apa sudah ada di sini. Nah, di tahapan yang pertama saat kita orientasi, kita penyegaran dulu. Kita penyegaran dengan apa saja yang kita akan bahas, ini dia yang kita akan bahas di hari yang pertama. Mungkin dosennya ada yang belum tahu, nanti bisa salah seorang bisa di kelasnya itu mengingatkan gitu kan. Yang akan kita bahas di hari pertama itu tentang penyiapan ruang kelas dan sarana pendukung atau platform yang untuk pembelajaran daring. Nah, di sini jadi contohnya misalkan apa yang perlu persiapkan, mungkin Bapak Ibu guru bisa berdiskusi dengan dosennya, dengan guru pamongnya terkait masalah perangkat yang Bapak Ibu buat. Iya, perangkat yang Bapak Ibu guru buat ini adalah perangkat apa gitu kan, nanti bisa didiskusikan. Kalau emang dosennya mengatakan untuk perangkat daring, ya bagaimana harusnya bisa yang kemarin luring itu bisa diubah ke daring. Ya, kita tergantung maunya dosen. Itu yang pertama. Kemudian perangkat pendukung lainnya seperti LKPD, evaluasi, kemudian apalagi media sama bahan ajar juga dibuat untuk platformnya untuk pengajaran daring. Atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang belum membuat grup WA untuk siswanya silahkan dibuat pada hari itu. Ya kan? Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah melaksanakan pembelajaran daring, mohon langsung difasilitasi siswanya. Nanti kita bahas bagaimana teknik-tekniknya, cara kita melakukannya, nanti kita akan bahas. Yang jelas ini informasi dulu saya sampaikan, bahwa yang kita akan gunakan untuk PPL ini adalah PPL daring. Jadi otomatis bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah melaksanakan pembelajaran daring, diusahakan untuk bisa membuat pembelajaran daring. Apa yang perlu dipersiapkan yaitu membuat grup WA atau mungkin bisa memfasilitasi siswanya dengan HP, laptop dan lain-lain sebagainya supaya siswanya itu bisa belajar lewat Gimit atau lewat apalah, lewat platform pembelajaran daring. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan Bapak Ibu guru bahas adalah di hari pertama itu tentang perangkat pembelajaran 1 yang sudah dibuat. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan lagi sama dosennya besok, karena mungkin ada contoh kayak saya di kelas A, di kelompok A, itu membuat perangkatnya itu luring. Nah, bagaimana nanti kita akan membahas kemungkinan ya mungkin bisa presentasi kayak atau bagaimana modelnya ya kan. Nah, di sini juga ada yang di garis bawahi bahwa untuk pembelajaran PPL ini kan kita akan melaksanakannya itu saat libur semester, Bapak Ibu ya. Saat libur semester, saat anak-anak sedang ulangan, lalu bagaimana mekanismenya? Nah, bagaimana mekanismenya di sini disuruh untuk kita izin sama kepala sekolah untuk bisa menghadirkan siswa. Nah, itu pemberatannya memang dari sistem begitu. Tapi mungkin bisa Bapak Ibu siasati dengan bagaimana nanti kita bicarakan tekniknya ya. Kita diskusi saja bagaimana teknik pelaksanaannya akan kita lakukan, yang akan kita gunakan. Bentar. Yang akan kita gunakan besok saat pembelajaran daring.
Itu di hari yang pertama, nggih Bapak Ibu guru ya, kita diskusinya seperti itu sama dosen. Kemudian di hari kedua dan ketiga kita tidak melakukan video konferensi Bapak Ibu, kita melakukan Gimit atau video tatap muka di hari pertama saja. Di hari kedua dan ketiga kita akan melakukan pembelajaran sinkronus atau pembelajaran sendiri. Ya, tapi di situ nanti kita akan sudah mulai langsung belajarnya. Nah, otomatis nanti di hari Selasa itu kita sudah mulai mengajar Bapak Ibu. Di hari Selasa itu kita Selasa itu libur Pak Akram mungkin di hari Rabu lah, ya betul ya, hari Rabu Rabunya. tanggal 2. untuk Lombok Pokoknya- Lombok Timur tanggal 2 itu sudah semester. Ini yang bikin bingung jadwalnya. Itu makanya dibilang di LMS ini Tanggal 10 itu semester. kita disuruh izin sama kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi. Mungkin nanti kita siasati Bu Dian nggih. Nanti kita bagaimana caranya, mungkin ada siswanya ada berapa 5 orang, nggak apa-apa ditampilkan aja 5 orang itu untuk kita ajar gitu. Nah, yang di sana pun yang harus kita siapi adalah dosennya harus ikut karena dia sit in. Nah, di sini kan di aktivitas ini bisa dibaca nih ya. Jadi nanti dosen pembimbing PPL dan guru pamong mengikuti proses kegiatan praktek pembelajaran sit in. Sit in adalah hadir di kelas. Jadi kita undang dia dosennya, kita undang guru pamongnya untuk masuk ke kelas kita secara daring atau luring. Jelas kalau luring kan nggak mungkin kita akan mengundang dia datang ke sekolah kan gitu loh. Jadi otomatis ini secara daring. Sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing atau sinkronus. Jadi sesuaikan sama kondisi sekolah masing-masing seperti itu. Jadi mau nggak mau harus ya ini emang kita akan buat pembelajaran daring ini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan merekam kegiatan praktek pembelajaran. Nah, terkait bagaimana cara merekam, ini seperti yang saya lakukan ini Bapak Ibu ya, ini sudah saya rekam. Tapi kalau kita menggunakan akun pribadi, itu tidak akan bisa merekam Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu login masuk menggunakan akun Belajar ID. Mungkin Bapak Ibu sudah punya nggih di sekolah masing-masing, bisa diminta di operatornya masuk pakai akun Belajar ID. Itu baru bisa merekam. Tanya operator saya Pak Akram enggak tahu. Iya, sudah ada Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana bagi yang Bapak Ibu guru yang tidak punya akun Belajar ID? Otomatis kalau tidak punya akun Belajar ID tidak bisa merekam Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kan itu solusi yang kita akan siasati nanti, ini kita akan bahas. Nanti Angel saya sampaikan dulu ini, dicatat dulu Bapak Ibu, dicatat dulu ini permasalahannya, ini solusinya bagaimana, nanti kita bahas. Nanti bagaimana caranya? Insya Allah mungkin bagi yang kesulitan nanti bisa menggunakan akun temannya. Yang mana namanya akun ID di itu pembelajaran? Ada akun Belajar ID. Ada yang mungkin Bu Sriwati bisa jelaskan, saya agak kurang juga yang akun Belajar ID itu. Akun Belajar ID itu didapat dari data Dapodik, itu disuruh diminta unggah oleh operator yang mengunggah. Nanti operatornya yang akan mendistribusikan ke setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang terdata dalam data Dapodik itu. Nanti setelah kita memiliki akun itu, kita diminta untuk masuk, kemudian kita mereset ulang password dengan password yang kita inginkan supaya lebih memudahkan kita mengingat akun tersebut, passwordnya. Nanti kalau nanti terjadi kesalahan, misalnya kita lupa nih passwordnya, maka itu akan diulang lagi dan itu kembali lagi ke operatornya. Jadi usahakan passwordnya itu selalu diingat. Seperti itu. Memang banyak keunggulannya sih pakai akun Belajar ID, soalnya banyak unlimitednya, Gimit itu unlimited ya di sana. Iya, betul, Dan itu akan berakhir di bulan Juni. Usahakan secepatnya karena bulan Juni sudah otomatis tertutup, itu sayang kalau tidak dipakai. Betul. Makanya ini Bapak Ibu guru yang belum menggunakan itu tolong digunakan, dimanfaatkan lebih-lebih saat PPL ini. Dimanfaatkan untuk PPL ini karena kalau kita sudah menggunakan akun Belajar ID ini kita unlimited merekamnya, unlimited juga ada rekam seperti gini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di sini di punya saya ini, bentar. Terjawab pertanyaannya Ibu Rasma, Ibu Dian, kenapa tidak bisa merecord kemarin pakai Betul. Gimit? Nah, lihat tidak menggunakan akun Belajar, ya benar. Ini kan saya tekan ini ada recordnya seperti ini Bapak Ibu, kelihatan? Ya. Ada record. Iya. Nah, jadi kalau saya menggunakan akun biasa, menggunakan akun pribadi, dia tidak akan muncul seperti itu. Ya, itu solusi pertama ya, saya sampaikan. Nanti kita bahas lagi.
Terus yang kedua, nah setelah kita merekam kegiatan kegiatan belajar kita, nanti Bapak Ibu akan mengupload atau meng-share kegiatannya atau meng-share linknya di LMS. Tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat nanti Bapak Ibu. Nah, ini kan ada topiknya nih. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa selama 3 hari. Selama 3 hari berarti kita tidak gimit. Ya, selama 3 hari kita tidak melakukan video konferensi, tapi kita akan melakukan kegiatan pembelajaran sinkronus di sekolah kita dengan apa? Yang pertama, kita akan belajar daring. Kita akan membuat meeting seperti Bapak Ibu. Kita akan membuat meeting, otomatis kan kita mau nggak mau harus menggunakan Gimit ini untuk belajar, untuk kita mengupload room meeting. Entah itu mau pakai Zoom boleh, yang mau pakai Gimit juga boleh. Yang jelas itu aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam. Ada rekamannya. Kalau tidak ada rekamannya, ya percuma juga kita mengajar. Apa buktinya? Atau mau pakai HP gitu, ya terserah Bapak Ibu. Yang penting kan hasilnya yang dilihat. Kalau memang nggak bisa ngerekam, pakai aplikasi lain saja, tapi harus Iya. diinstal. Betul. Aplikasinya bisa kayak ini, juga bisa menggunakan yang punya saya. Ya, kayak ini Bandicam bisa menggunakan Bandicam juga. Bandicam itu free-nya 10 menit kecuali kita beli lisensinya. Iya, lisensi, betul. Pakai PowerPoint juga bisa Pak Akram. Iya, atau gini, sudah buka pakai akun Belajar ID dan nanti kita solusinya ya, kita temukan solusinya. Akun Belajar ID-nya lebih bagus. Nanti kalau yang tidak punya akun Belajar ID bisa menggunakan akun temennya. Ya. Pakai PowerPoint juga bisa Pak Akram. Iya, PowerPoint bisa. Nanti kita ajar caranya. Oke, itu ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa nanti di hari kedua atau di hari Rabu dan Kamis kita akan melakukan PPL, langsung mengajar. Kita mengajar, nanti akan mengundang guru pamong sama dosen kita untuk masuk ke kelas kita. Akan melihat bagaimana proses pembelajaran kita. Itu yang selanjutnya. Selanjutnya nanti room meetingnya kita akan unggah ke LMS. Nah, seperti ini. Room meetingnya kita akan unggah, kemudian nanti kita akan buat topik baru, topik diskusi. Tapi yang kita unggah ini adalah nanti hasil Gimit kita, yang ada terekam di Google Drive kita, di Google Drive, di akun Belajar ID itu ada Google Drive-nya. Ya, Bapak Ibu, tapi yang belum diedit. Nah, yang belum diedit. Nanti kalau sudah selesai di komen sama teman-temannya, kan sini kan merekam kegiatan pembelajaran dengan situasi dan kondisi mahasiswa, atau video seadanya sebelum diedit. Nah, ini kata-katanya. Video seadanya sebelum diedit, nanti diunggah ke Google Drive atau ke YouTube. Tapi biasanya langsung di Google Drive, dia udah kesimpan nih. Kalau kita udah merekam, kita close, nanti kan rekam sendiri di Google Drive. Nanti itu yang kita copy linknya, kita masukkan ke sana. Ya, kemudian kita akan menyelesaikan LK 3.1 di hari Rabu nanti nih. Di hari Rabu 3. Bagaimana bentuk LK-nya? Seperti ini LK-nya. Nah, ini bentuk LK-nya Bapak Ibu. Ini untuk LK 3.1, 3.3 sama 3.5. Jadi jurnal mengajar, kasus pelaksanaan praktek mengajar, hari ke-1, 2, dan 3 sama. Sama formatnya seperti hari pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Kirimin. Bentar. Bagaimana, Bu Dia? Oke. Saya lanjut ya. Bentar, ada yang masuk ya. Ada. Oke, baik. Saya lanjut dulu dengan pembahasan ini. Selanjutnya nanti di kegiatan di hari kedua, di hari ketiga, atau di hari Rabu sama hari Kamis, kita kegiatan tidak ada Gimit sama dosen, cuma dosen akan menilai proses pembelajaran kita dan kita menyelesaikan tagihan yang ada di LMS. Nah, di hari keempat adalah kita akan mengisi jurnal atau kasus LMS seperti yang tadi nih, LK 3.1 kita kerjakan di hari ketiga. Di hari ketiga, kasus yang ini kan ada hari pertama, kedua, ketiga, ini kita kerjakan di hari terakhir, di hari keempat, untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita di hari pertama, kedua, dan ketiga. Di hari terakhir perlu kita membuat ini, tanggal, tempat, bentuk, waktu, kompetensi dasar, indikator, jumlah peserta yang hadir, dan lain sebagainya. Apa kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, mungkin ada kendala apa gitu kan. Kemudian kasus permasalahan yang timbul apa, itu yang kita kerjakan di sini. Kita akan buat sebanyak-banyaknya. Apa kendala-kendala, silahkan ditulis di sini. Nanti ini yang kita upload di LMS.
Nguploadnya di sini Bapak Ibu, nguploadnya di sini nanti di add topic, kemudian nanti kan ada kemudian di reflect, kemudian di add pan, kemudian di upload di sini di add topic ini. Itu ya Bapak Ibu ya untuk yang di hari pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat hampir sama. Selanjutnya kita akan membahas di hari yang kelima dan keenam. Nah, di hari kelima dan keenam ini kita akan melakukan editing video. Nah, setelah kita selesai mengupload, kemudian kita akan dikomentari oleh mahasiswa sama guru pamong sama dosen hasil yang sudah kita upload tadi itu. Kemudian di hari kelima dan keenam kita akan melakukan editing video, minimal video yang kita upload itu berdurasi 15 menit. Ya, kalau misalnya kita mengajar tuh hampir 1 jam, nanti kita potong-potong lah, kita potong-potong, kemudian jadi 15 menit hasilnya videonya yang kita unggah di LMS. Itu di hari kelima dan keenam itu kita akan bahas editing video. Kenapa Bu Sri? Sedikit tadi saya lupa kalau akun belajar itu diperuntukkan bagi kalau gurunya tuh semua pendidik dan tenaga kependidikan, tapi kalau buat peserta didiknya itu hanya kelas 5 dan kelas 6. Iya, nanti Jadi untuk yang peserta didik, nah ini Bapak Ibu, peserta didik akun bisa personal. masuk menggunakan akun masing personal bisa. Penting ya yang kita yang gurunya menggunakan akun ID supaya kita bisa merekam. Lanjut. Ya, oke, saya lanjut. Itu di hari kelima dan keenam kita akan melakukan editing video. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum bisa mengedit video, insya Allah nanti Ibu Sriwati ya, Ibu bisa nanti membimbing kita sama-sama untuk mengedit videonya. Ada yang lebih yang lebih ajar Bang nih Pak. Nanti ada Ibu Mei juga bisa edit video itu, keren tuh, juara itu Ibu Mei ngedit video tuh. Kemarin ikut apa kemarin itu lomba kecamatan ya. Lomba karya inovasi. Nah, luar biasa itu videonya, juara 1 ya Bu Mei ya. Iya, iya. Oh, luar biasa ya. Nanti kita belajar. Maaf, Akram. Iya. Itu Bu Heti sama Bu Nur minta diizinkan masuk. Oh iya, coba lihat sebentar. Sebelum lagi presentasi. Oh iya. Mana Bu Mei? Sudah. Pas nih Pak Zainuddin muncul doang. Oke, selanjut. Oke, ya itu di hari kelima dan hari keenam kita akan melakukan editing video. Bagi yang belum bisa edit video nanti kita belajar ya. Terutama saya pengen belajar khusus kayak privat sama Ibu itu satu untuk pelajaran yang kelima keenam. Di hari ketujuh kita akan melakukan juga kegiatan konfirmasi atau kita akan melakukan unggahan tentang tagihan yang telah diunggah, tentang apa LK331 kita akan diskusikan nanti. Yang apa kendala-kendalanya kita akan cari solusinya gitu kan. Kendala yang terjadi di sini, kendala yang terjadi di sini nanti kita akan cari solusinya. Nah, solusinya itulah yang kita akan unggah di LMS, nanti kita diskusi juga di forum diskusi yang ini. Di forum diskusi yang ini saya lihatin dulu. Di forum diskusi di sini. Bisa dibuka LMS-nya di sini. Nah, aja nih. Di setelah editing video baru kita unggah hasil praktek pembelajaran kita di sini nih. Nih di hari yang ketujuh. Hari ketujuh kita akan unggah hasil baik itu RPP-nya, baik itu perangkat yang lain kita akan unggah di sini. Unggah hasil pelaksanaannya. Ya, Ibu ya, di sini semua kita akan unggah hasil editing rekamannya diunggah di 5.A.2. 5A.3 maksudnya. 5A hasil rekamannya ini, 5B.3 kita akan unggah hasil rekamannya. Yang sudah diedit menjadi 15 menit itu. Nah, selanjutnya di hari ke-8 di hari ke-8 kita akan melakukan video konferensi lagi. Ya, kita akan melakukan video konferensi lagi sama guru sama dosen, sama guru pamong sama dosen kita. Apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu adalah yang pertama kita akan melakukan refleksi model konferensi 3 arah. Nah, ini kan kita akan mendiskusikan secara singkat terhadap jurnal mengajar, berdiskusi sama dosen apa hasil-hasilnya, kan di sini ada mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, pokoknya tentang diskusi lah. Itu yang kita lakukan sama di hari ke-8 kita akan melakukan video konferensi Bapak Ibu.
Ya, jadi kita akan di di PPL ini kita agak jarang nanti untuk Vcon-nya agak jarang. Lebih seringnya kita akan ke LMS sama PPL mengajar ke siswa sama LK yang akan kita lakukan. Nah, di LK yang 3.2 nanti sama LK-nya sama yang 3.1. Jadi ini pembelajaran siklus. Nah, ini lihat di hari ke-9 kita akan lakukan lagi membuat daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus yang terjadi, penyebab, alternatif sama solusi. Ya, bersama nih unggah upload daftar penyelesaian kasus. Nanti di hari ke-9 apa yang diselesaikan di hari ke-9? Sini ada. Sini nanti akan ada kegiatan penutup dan lain sebagainya. Ngerti kan Pak Akram. Ya? Bagaimana? Pokoknya kita di LMS itu setiap hari itu ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Ini di hari pertama nih pelaksanakan hari pertama dan kemudian di sini ada penilaian pelaksanaan praktek hari pertama. Ada penilaiannya itu yang kita bahas yang ini. Ini penilaian di hari ke-8, 9, 10 sampai 10 ya, dari 8, 9, 10 kita akan melakukan kegiatan yang ini. Yang ini untuk penilaian pelaksanaan praktek ini. Begitupun di hari kedua juga sama, kemudian ketiga juga sama, sampai siklus ketiga. Sini ada siklus yang kita bahas, ini kita lihat di sini ya. Ini dia, ntar dulu. Tunggu sebentar. Nah ini penjelasannya bahwa kita yang paling bawah ya, yang warna merah nih, praktek pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif. Ya, jadi ada siklusnya, yang pertama mungkin baik, yang kedua itu cukup, atau mungkin yang ketiga itu udah sempurna gitu kan. Nanti masing-masing siklus berisi tentang kegiatan pendahuluan, kemudian penerapan atau inti pelaksanaan prakteknya, kemudian terakhir penutup. Itu setiap harinya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, itu untuk kegiatan PPL-nya. Nah, mungkin dan untuk pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya di hari di hari ke-11 sampai seterusnya dia sama siklusnya seperti tadi. Jadi kita yang pertama adalah kita akan diskusi sama dosen dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Kemudian di hari berikutnya kita akan praktek mengajar. Ya, praktek mengajarnya kita akan undang dosen untuk masuk ke kelas kita, entah itu guru pamongnya atau enggak dosennya, satu atau dua-duanya bisa masuk. Kemudian yang ketiga kita akan melaksanakan editing upload video di LMS, upload videonya yang masih mentah-mentahnya itu kita diskusikan. Kemudian selanjutnya di hari keempat kita akan mengedit videonya, kemudian kita berdiskusi tentang kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian di hari selanjutnya kita akan menyelesaikan LK 3 titik selanjutnya gitu, 3.1, 2, 3 sampai ada 7 kali LK. Ini saya bukakan LK-nya. Jadi LK yang dibuat itu adalah LK 3.1, LK 3.2, 3, 4, 5 sampai 7. Ini tagihan yang ada untuk PPL kita ini ada 7 buah LK yang akan kita lakukan. Kemudian pelaksanaan praktek sama video mengajar. Pelaksanaan prakteknya berapa kali? 3 kali Bapak Ibu. Untuk yang perangkat pertama, perangkat kedua, perangkat ketiga. Usahakan perangkatnya ini daring semuanya. Tidak ada yang luring. Ya, kemudian video mengajar juga ada 3, video mengajar praktek 1, praktek 2, praktek 3 yang sudah diedit dari yang yang tadi dikirim lewat Google Drive-nya, lewat akun belajar ID-nya gitu. Ya Bapak Ibu ya, itu dulu yang saya sampaikan untuk yang PPL. Silakan kita berdiskusi saja, mungkin apa kendala-kendalanya, apa solusinya, mari kita selesaikan sama-sama Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak Ketua. Izin bertanya Bu Nur Hidayah. Iya. Gimana ini kan misalnya di sekolah Tiang ini kan semua fasilitasnya kurang begitu kalau kita daring itu, sedangkan kita tidak punya apa-apa, bagaimana itu Pak Ketua nanti pas kita pembelajaran? Tidak punya apa-apa maksudnya kayak bagaimana Bu? Tidak punya LCD, terus anak-anak jarang mempunyai HP. Kan sana kita bagikan link-link, nanti dia Pak Ketua kan nanti kalau untuk PPT-nya kita menggunakan LCD, tapi kita tidak punya, terus apa yang harus kita lakukan begitu Pak Ketua?
Nah, kalau Tiang gini solusinya mungkin ini solusi dari Tiang ya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain nanti bagaimana mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama mungkin untuk pembelajaran ini kan karena ini kita PPL ini full daring ya dari awal kita sudah apa namanya sudah berkomitmen atau dari pusat juga sudah berkomitmen bahwa ini ada pembelajaran 100% daring. PPB kita 100% daring. Namun ada dosen yang pakai kita untuk luring Pak bagaimana whatever lah itu dosanya mungkin dia tidak paham mungkin masih disamakan dengan yang tahun kemarin sedangkan yang tahun sekarang itu full daring walaupun ada luring mungkin kegiatannya agak kayak bagaimana ya kayak paling yang sekedar menyiapkan perangkatnya saja. Nah bagi ibu yang kendala seperti itu mungkin gini Bu, kalau saya punya usul kalau ibu punya kenalan atau teman atau siapalah yang ada siswanya minimal siswanya itu 5 orang saja 5 orang atau 6 orang saja siswanya nanti ibu akan masukkan kirimin dia link lewat HP-nya mungkin kumpulin dah siapa yang di rumahnya itu terserah mau siswanya kelas berapa saja ibu kumpulin siapa yang punya HP di rumah silakan mari kita coba berdiskusi kita siapkan apa namanya medianya seperti HP dan lain sebagainya untuk kita berdiskusi sama mereka. Nah untuk materinya terserah nanti materinya mau dia nyambung mau tidak nyambung penting ada dulu ada kalau emang dia ada salah berarti itu yang kita diskusikan nanti di LMS. Oh, berarti seperti pinjam siswa ya, Pak ya? Boleh kalau mau pinjam siswa. Dan di sini apa namanya di sini emang disuruh kita untuk memfasilitasi izin sama sekolah dia bilang ini. Tapi kan nggak mungkin juga kan karena gini yang saya tampilkan sebentar. Di sini katanya kalau di LMS atau di apa namanya di waktu orientasi itu mengatakan kita sini dalam pelaksanaan praktek pembelajaran bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah atau libur, dia bilang kan, libur ujian dan sebagainya. Maka kegiatan praktek pembelajaran mahasiswa dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Mungkin bisa maksudnya mengundang dalam arti bebas lah siapa-siapa yang mau diundang. Itu prinsip saya sih kalau kita mengundang siswa saat belajar kayaknya kecapean dia kayaknya. Orang udah liburan kok masih sekolah kan gitu. Mending siapa-siapa yang lagi jalan-jalan, kayak lagi apa kita ambil aja dah jadi siswa gaib gitu. Atau mungkin Bapak Ibu guru berarti artinya pelaksanaannya itu tidak harus pagi kan ya kalau untuk ini. Malah di sini kalau yang jadwal yang saya kirim ini kan pelaksanaan PPL-nya itu dia bisa apa namanya jam 1 sampai jam 2 ini kan ada nih jadwalnya nih. Ini jadwal yang saya kirim tadi di grup. Kalau yang bisa siang terserah mau pagi kayak mau siang nanti berdiskusi sama dosen nanti mau nanti saya PPL-nya tuh makanya di hari pertama itu silakan Bapak Ibu guru siapkan waktu yang tepat ya di hari pertama nih siapkan waktu yang tepat untuk kira-kira besok itu di hari di hari yang kedua Bapak Ibu mau mengajar di jam keberapa materinya apa ya itu disiapkan dan siswanya berapa nah itu juga harus disepakati juga sama guru sama dosennya besok di hari pertama di hari Senin itu. Terus yang kedua Pak Akram. Ya. Terus yang kedua kita mohon anunya dulu nih. Apanya? Kalau di sekolah saya kan sebenarnya udah nggak ada daring sama sekali karena anak-anak sudah boleh tetap muka apalagi tanggal 2 seperti yang saya katakan tadi udah semester itu yang pertama. Jadi kalau mau daringkan anak benar-benar kita dari awal gitu. Dari nyiapin apa namanya memastikan mereka punya perangkat enggak untuk dipakai seperti itu. Terus yang kedua apa namanya siswa ini juga kan belum kenal apalagi siswanya saya juga selaku gurunya kompetensi saya di bidang itu saya akui sangat rendah bagaimana caranya bisa mengakses pembelajaran materi ajar LKPD dan lain sebagainya dalam media daring. Nah apakah misalnya ini daringnya itu apakah harus apa ya apakah harus memakai misalnya saja apa namanya lab worksheet atau apalah yang seperti itu ataukah bisa disederhanakan artinya kalau saya lihat kalau saya analisa siswa saya itu paling mereka kenal itu adalah WA gitu untuk komunikasi paling yang mereka bisa kenal itu ya itu WA gitu jadi apakah kalau misalnya saya kirimkan mereka materi ataukah misalnya LKPD dan seperti itu melalui WA dan nanti itu yang kita selesaikan misalnya
dalam bentuk tulis atau entah apalah misalnya seperti itu, lantas mereka kirim balik, apakah diperbolehkan seperti itu atau bagaimana? Walaupun nanti tetap sih, misalnya saja kalau hanya untuk sekedar pembelajaran tatap mukanya melalui Gmail sih saya pikir insya Allah masih ada harapan lah mereka bisa nerima saya gitu. Karena saya coba lihat juga anak-anak, bagaimana mengaksesnya gitu. Nah, gimana kira-kira solusinya? Kalau ya, Halo. ya halo. Oh ya, izin Pak Akram. Oke. Oh ya, ini saya tanyakan, apakah harus siswa, tidak bisa teman sejawat itu? Kalau memang bisa teman sejawat kan di saat kita orientasi itu kan katanya bisa teman sejawat. Kalau memang bisa, mungkin bisa menjawab pertanyaannya Ibu siapa tadi, Bu Nur Hidayah itu ya. Kalau Bu ya, Bu Nur Hidayati. Mending ya apa namanya, karena siswanya susah punya perangkat, sementara ini diharuskan daring, mending ya teman sejawatnya aja, minimal dia pakai HP gitu kan. Nah, terus kalau saya share pengalaman ya selama saya pembelajaran daring, Ibu Dian. Kalau memang live worksheet itu kan memang baru mungkin ya buat kita. Kalau saya sih biasanya kadang LKPD itu saya share dalam bentuk PDF yang sederhana sekali sesuai dengan materinya. Kadang juga saya men-share LKPD itu dalam bentuk Google Form. Dan kalau lewat Google Form, saya yakin anak-anak kan tinggal mengisi link-link sesuai dengan petunjuk yang diberikan itu. Mungkin anak-anak terbiasa sih juga ya dengan mengisi Google Form. Tapi nanti Google Form-nya itu bisa di-share melalui chattingan pada saat kita Gmeet. Jadi di situ kelihatan terjadinya interaksi dan kerja aktifnya siswa saat kita Gmeet itu, karena ketika kita Gmeet itu kan ada dosen sama guru pamongnya, ini masalahnya. Iya. Nah itu sementara anak-anak saya belum mengerti gimana menggunakan Google Form, gimana bisa mengakses. Makanya kalau Google Form itu gurunya yang membuat LKPD dalam Google Form, jadi hanya siswanya saja yang tinggal mengisi seperti itu. Tapi nanti sebelum pembelajaran kan kita buat skenarionya saja dulu supaya lebih matang. Kan nanti kita di hari pertama itu Bu Dian, jadi kita sama guru pamong kita akan mendiskusikan ini juga sih, nanti apa permasalahan Bapak Ibu, apakah siap enggak dengan pembelajaran daring atau bagaimana. Sebenarnya intinya kalau yang di LMS itu mintanya emang yang untuk yang daring, tapi nanti mungkin kebijakan dosen juga nanti supaya tidak mempermudah. Kalau pemikiran hemat saya mungkin akan diserahkan sepenuhnya kepada guru yang bersangkutan, apakah dia mau daring ataukah luring. Nanti itu di hari pertama kita diskusikan seperti itu, ya kan. Mungkin ada juga dosennya yang ngotot, pokoknya saya nggak mau harus tarik, ya mau nggak mau kan harus kita menyiapkan dari nol kan. Jadi dosennya yang terkadang dosen, ada juga dosen yang ibaratnya oke, sudah ibu gimana pun maunya, yang jelas nanti kan hasilnya. Ada dosen yang seperti itu, yang ada juga dosen yang maunya kayak Pak Didi mungkin atau siapa kan maunya harus gini, ya sudah mau nggak mau, intinya kita jalin saja prosesnya, nanti kendala-kendalanya nanti kita akan diskusikan. Nah, saya melakukan kegiatan diskusi ini bukan untuk memberatkan kemudian memikirkan yang belum yang kita lakukan, bukan, tapi untuk mempersiapkan kalau seandainya diminta untuk daring, ya kita udah wanti-wanti dari sekarang kan, apa pertanyaannya, kemudian apa jawabannya kita siapkan dari sekarang. Nah, terus untuk itu kendalanya ya Bu Dian. Yang pertama, kalau seandainya kendala seperti itu, kalau harus daring, kalau saran saya sih minimal Bapak Ibu guru menyiapkan 5 orang siswa saja lah, siswa dimanapun lah, ya siswa siapapun, atau siswa saya misalkan gitu, bisa didiskusikan pakai siswa saya untuk mengajar, nggak jadi masalah. Atau siswanya Ade mungkin bisa, atau siswa siapa nanti untuk kita mempermudah kita saja. Yang jelas kan yang dinilai sama dosen itu bukan siswanya yang dinilai, bukan banyak siswa dan sebagainya. Tapi bagaimana kita guru menyampaikan materi yang kita terima, materi yang kita buat itu tersampaikan sama siswa. Nanti kalau tidak tersampaikan, ada kendalanya, itu yang kita diskusikan di LMS nanti. Ya.
Nah, intinya gitu. Jangan kita memperberat diri kita dulu sebelum apa-apa. Intinya itu kita sama diskusi hari ini kita untuk mencari solusi. Jangan sampai besok di saat pelaksanaannya kita kebingungan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi Bapak Ibu guru yang kebingungan untuk merekam atau tidak mempunyai akun ID, akun belajar ID, silakan Bapak Ibu guru boleh menggunakan akun ID punya gurunya siapapun. Ya, punya temannya kayak punya atau punya saya, silakan pakai. Atau punya siapa silakan pakai. Pak Akram. Itu bisa menggunakan. Pak Akram. Ya, Pak Made. Itu ini saya pakai HP nih, suaranya bisa pakai laptop nggak bisa tadi. Oh, iya. Ya, itu kita minta ke operator minta apa namanya kalau kita mau. Coba karena minta akun belajar. Akun belajar gitu. Halo. Minta akun belajar. Passwordnya gitu. Bapak hubungi nanti Bapak hubungi operator sekolah karena ini hanya bisa diakses oleh operator sekolah. Kemudian nanti operator sekolah akan membuka di sana itu satu file sih dia. Jadi semua pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah ada akun belajarnya. Nah, ini bagi gurunya semua itu pasti ada. Nanti Bapak setelah dapat akun belajar itu, nanti Bapak masuk, kemudian Bapak diminta meriset ulang passwordnya. Intinya yang penting sudah ada akun belajarnya lah. Nanti di reset ulang yang Bapak inginkan. Jadi seperti itu sih. Nanti soalnya hanya operator yang bisa mendistribusikan itu ke pendidik dan tenaga kependidikan. Halo, Ya, Bu Rasma. Kan saya sudah minta di operator. Belajar itu tapi dia nggak ngerti caranya, dia tanya ganti operatornya, Bu. Nggak ngerti sih. Di dapur itu sudah ada. Mana dia? Karena cara saya jelasin dia caranya buat ngeliat. Gini dah Bapak Ibu kalau masih bingung yang masih belum punya akun belajar jadi takutnya jadi kendala nanti. Ini sudah pakai akun belajar yang dipunya teman-teman ini dah. Bisa kok pakai atau akun pakai belajar saya pakai nih. Ya, bisa nanti saya kirimin passwordnya, saya kirimin emailnya. Silakan Bapak Ibu bisa pakai itu. Seperti itu bisa digunakan bersamaan, Pak Akram. Makanya nanti sebenarnya kalau digunakan bersamaan dia tidak bisa, dia cuma satu akun saja. Tapi nanti gini cara kan harinya nanti akan berbeda nanti kan jam mengajar atau bagaimana diskusikan kamu pakai akun saya gitu kan. Nanti kalau saya mengajarnya di hari ini mungkin rekamannya itu bisalah saling kong kali kong lah. Karena mungkin kita belajar kan cuma paling lama 1 jam kan pakai akun belajar itu kan. 1 jam saja, selesai itu udah selesai. Dan untuk merekam saja, untuk kita merekam saja. Nah, seperti ini nanti akun belajarnya nih. Ya, makanya kalau memang masih bisa diusahakan itu coba ditanya operatornya. Ya, saya tanya operator dulu karena saya belum tanya, saya tanya dulu. Kayaknya sih canggih sih operator saya itu kayaknya canggih. Tahu kok operator itu sudah tahu semua karena sering pelatihan operator itu tahu dia kalau ada akun belajar itu. Ya. Gitu Pak, kalau nggak diaktifkan bulan Juni itu hangus dia otomatis nggak bisa dipakai. Makanya harus cepatnya. Karena itu kan sudah lama, sudah hampir setahun dibagikan itu. Betul. Di awal 2020 sebelum pandemi, setelah pandemi itu. Ya, saat pandemi itu. Betul. Mendikbud meluncurkan. Nah, itu untuk yang sebenarnya Bapak Ibu nggak mesti pakai Gimit ya, nggak mesti pakai Gimit nih karena Gimit itu kan digunakan hanya untuk akun belajar. Bisa menggunakan yang lain juga bisa, Pak Ibu. Bapak Ibu menggunakan WA itu yang kan WA itu sekarang bisa 8 masuk ke satu HP. Itu bisa juga menggunakan WA. Tapi nanti kan tinggal direkam saja pakai aplikasi rekam kan atau pakai Zoom juga. Zoom sudah ada aplikasi rekamnya di sana, tinggal rekamnya langsung bisa. Tapi emang agak ribet masuknya karena harus menggunakan akun anak-anak kan itu. Nah, yang kedua untuk yang Gimit ini kalau anak-anak belum punya akun bisa menggunakan akun kita gunakan berkali-kali masih bisa. Kecuali yang akun belajar ID ini emang untuk satu tidak bisa digunakan di jam yang sama, tapi kalau akun belajar kita akun kita pribadi, akun masing-masing itu personal ya, itu bisa digunakan sampai 10 orang bisa menggunakan, bisa masuk di Gimit bisa.
Contohnya saya pakai HP, pakai laptop 3 masuk ke satu link itu bisa kok tiga-tiganya masuk. Nah, jadi solusinya seperti itu mungkin bagi anak-anak yang belum punya akun, kita suruh dia pakai login pakai akun kita gitu kan. Atau mungkin difasilitasi saja mungkin di sekolahnya, mungkin Bapak Ibu guru ada punya pinjam HP-nya Bapak Ibu guru sekali aja kasih siswanya, bisa seperti itu. Kalau bisa masuk. Makanya dari sekarang sebenarnya udah disiapkan lah nanti bagaimana solusinya, kendalanya gitu nanti. Yang hari Senin baru kita diskusikan sama guru pamong. Kalau seandainya guru pamong atau dosennya boleh daring, boleh luring, dia bilang ya alhamdulillah kita bisa langsung belajar gitu. Tapi siapa yang ngerekam nanti suruh aja temennya ngerekam, kita yang ngajar gitu. Iya Pak Akram, kemarin saya tanya ada kakak ipar itu yang dapat di LPTK dan Wadi. Terus saya tanya, saya diskusikan gitu sama karena kan informasi tapi ditanya oh kalau kita nggak disesuaikan dengan kondisi sekolah, kalau memang di sekolah tersebut menggunakan tatap muka ya kita luring. Kalau misalnya ada teman yang memang menggunakan daring, nah itu yang daring katanya. Makanya saya tapi mungkin masih ada apa namanya ketidaksepahaman kalau boleh kita katakan seperti itu antara LPTK atau seperti apa, makanya kan nggak bisa terlalu jauh gitu kita omongkan gitu. Sama juga dengan yang peer teaching kemarin kan. Kalau di Hamzan Wadi itu saya tanya siapa yang editin video Kak, saya bilang gitu kan. Enggak diedit katanya. Loh, enggak diedit kan waktunya panjang, saya bilang itu. Iya, cuma dikirimin linknya aja sama dosen yang langsung dosen yang rekamin, terus dosen yang kasih kita linknya, itu yang kita kirim ke LMS katanya. Oh berarti enggak sih ngupload juga? Enggak katanya. Terus saya juga begini kalau yang itu Bu Dian. Jadi untuk yang memang tidak ada perintah untuk kita edit video, ya tidak ada perintah untuk edit video. Sebenarnya walaupun kita ngirim linknya saja nggak jadi masalah. Itu karena tagihan di LMS juga tidak begituan lah bahasanya, tidak begitu terperinci di sana apakah harus edit video. Cuma saya kemarin ngikut aja di kelas B kemarin tuh, karena di kelas B motong-motong video ya ikut motong-motong video juga deh. Gitu. Jadi sebenarnya bukan jadi tagihan. Cuma yang di sini yang di PPL ini karena udah ada tagihannya juga dan sudah ada perintahnya di sini, ya mau nggak mau kita harus ikutin. Namun begini Bapak Ibu ya, di LMS ini jangan sampai kita terbebani dengan tagihan-tagihan yang begitu banyak. Intinya kita kerjakan sudah mana semampu kita kerjakan. Seperti tadi ada yang daring atau yang luring, bagaimana minimal seadanya sudah. Kalau emang mau wajib daring ya kita bagaimana untuk berkomunikasi sama dosen supaya bisa kita mengadakan luring. Tapi dengan konsekuensi seperti apa yang nanti disampaikan sama dosennya kan gitu. Nanti apakah harus luring dengan konsekuensi harus ada video rekaman, kemudian kita mentahnya kita edit, bagaimana hasilnya kan ini penting sudah tercentang aja di LMS. Insya Allah yang untuk PPL ini diusahakan dari LPTK itu bisa tercapai semuanya, bisa lulus semuanya, itu tujuannya. Dan nanti kan setelah PPL-nya kita akan ada UKIN juga dan masih banyak tahapan-tahapannya. Ini lagi perjuangan kita lah hampir kurang lebih lagi 1,5 bulan lah untuk PPG ini. Yang jelas untuk PPL yang sekarang ini, ya PPL sekarang ini kita dituntut gitu kan, kita diminta untuk mengupload ada link belajar, otomatis kan kita akan daring di sini Ibu ya. Tapi kalau emang nanti tergantung sama dosen, bukan saya memaksa, bukan saya mau nakut-nakuti. Yang jelas nanti tergantung dosennya, nanti maunya apa dosennya. Apakah boleh juga Bapak Ibu nanti bisa ngerayu kayak dosennya, Pak, Bu, saya maunya ini bla bla. Terserah lah bagaimana Bapak Ibu bisa mensiasatinya lah. Bagaimana mudahnya Bapak Ibu dalam PPL ini, jangan memaksakan diri. Ya, Pak Akram, saya pikir yang kita buat juga harus disesuaikan ya Pak Akram. Ya, apa Bu? Iya. Siapa dulu? Oke, Bu. Silakan. Pak Made. Ya. Ya. Kalau saya mungkin maaf ya mungkin berbeda ya. Menurut saya ini berita baik bagi saya ya. Karena kalau untuk luring kayaknya sangat mustahil meminta siswa ke sekolah akhir-akhir ini, karena di sini kayaknya semakin informasi itu banyak yang kena COVID gitu. Jadi
Saya sangat senang ini, untung ini daring gitu, tapi kendalanya cuma dalam perekaman tadi, mungkin saya bisa belajar. Nah, tapi pertanyaan saya begini Pak Akram, berarti boleh kita mengajar daring itu kan karena ini RPP-nya luring yang 2. Jadi kemungkinan ya materinya sama tapi dalam penyampaiannya tidak sesuai dengan RPP Pak Akram. Karena kan berbeda itu. Jadi masalah. Nah, nanti kalau permasalahan kita diskusikan di pelaksanaan praktek itu nanti, ya kan? Pelaksanaan praktek kok dia mengajarnya daring sedangkan RPP-nya luring, bagaimana ada refleksi ya kan kita saya kita centang dulu lah. Nah, itu kan sudah ada dokumen yang kemudian ada komentar itu sudah bagaimana nanti ke belakangnya itu yang kita Soalnya kalau untuk merubah RPP RPP luring ini ke daring juga memakan banyak waktu. Dan sudah kita materinya sama persis, cuma ya penyampaiannya melalui kita sesuaikan dengan pembelajaran daring seperti itu ya. Tetap ada penampilan video juga ada, ini juga PowerPoint juga ada lewat daring gitu. Ini serahkan kepada bagaimana ini sudah ya. Kalau saya rasanya itu sudah gimana-gimananya, nah, kayak gitulah. Kalau misalkan mau daringnya disampaikan dengan cara luring, mau luring disampaikan secara daring, yang jelas saya pengen menilai bagaimana Bapak bisa menyampaikan materi ke siswa. Nah, itu paling. Ya, terima kasih Pak Aram. Mungkin nanti kalau memang ada kendala kan besok di hari pertama kita kan ada gimit sama dosen. Nanti apakah dia gimitnya per kelas, nanti kan per kelas atau dia per kelompok, nanti silakan ditanyakan sebanyak-banyak sama dosennya. Kita usahakan sih bisa mempermudah kita dalam pelaksanaan PPL, jangan sampai ada dosen yang memberatkan kan. Kalau ada yang memberatkan nanti biar saya yang ke LPT kan nanti. Biar bisa di lobby lah supaya gampang lah ngomongnya sama dosen. Mudah-mudahan sih kita di PPL ini karena pelaksanaan kemarin itu emang banyak yang tersandung ya di PPL ini. Karena apa? Karena banyak yang capek. Apalagi kemarin tuh ada yang luring, ada yang daring, harus ke sekolah, harus ke rumah, dan itu kan supaya jangan terlalu capek seperti itu. Dan insya Allah apa yang jadi harapan kita bisa tercapai lah. Silakan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin ada yang baru bergabung atau bagaimana pertanyaan yang disampaikan, silakan. Sebelum kita bahas lagi satu nih tentang UKIN aja. Tanya Pak Akram. Bu Budi. Untuk misalkan daring gitu, untuk muridnya tuh kalau misalkan nggak bisa semuanya ikut, mungkin hanya beberapa siswa, 3 atau 5 siswa gitu. Boleh Bu, 5 siswa boleh Bu, 5 tadi 6 tadi disampaikan. Ini saya sampaikan. Boleh Bu, ini kan LK-nya seperti ini bentuknya Bu, LK-nya kan ada jumlah peserta yang hadir, nanti berapa mau dia 2 kayak 3 kayak nggak jadi masalah. Yang jelas kan kita menyampaikan. Nah tapi kendalanya begini Bapak Ibu, kalau seandainya nanti di RPP Bapak Ibu ada pembagian kelompok mengatakan gitu kan, apakah bisa nanti cuma 2-3 orang siswa kita bagi kelompoknya, bagaimana cara dia berdiskusi, nah gitu mungkin bisa disiasati lah, namanya daring kan ya. Diganti kelompok jadi individu gitu ya. Bukan, jadi kelompoknya jadi satu, mereka akan kelompok sendiri gitu. Jadi tidak akan dibagi dengan yang lain-lain. Nanti satu kelompok itu silakan berkelompok, sudah yang 3 orang kelompok jadi satu gitu kan. Kita kelompokkan lah, anggaplah seperti kelompok gitu. Nanti mereka maksudnya di RPP misalkan yang tadinya kelompok saya ubah jadi individu gitu loh. Iya, bisa. Bisa LKPD mandiri, bisa. Iya, LKPD mandiri betul. LKPD mandiri. Evaluasi juga mandiri, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Yang kita praktekkan di PPL itu apakah hanya 3 atau ada yang lainnya ya Pak ya? Hanya 3 Bu, hanya 3 saja. 3 perangkat yang Ibu buat itu yang kita praktekkan di PPL. Mungkin di pertemuan pertama ya perangkat pelajaran pertama. Nanti siklus itu ada 3 siklus, satu perangkat itu 3 siklus. Perangkat kedua 3 siklus, perangkat ketiga 3 siklus. Maka lengkaplah dia menjadi 31 hari nanti. Oh begitu, berarti yang RPP 1 kita praktekkan 3 kali, RPP 2 3 kali, RPP 3 juga 3 kali gitu ya? Sebenarnya bukan prakteknya 3 kali sih, kita larinya ke perbaikan perangkat saja Bu. Perbaikan perangkat. Kita tidak mengajarnya cuma sekali saja videonya, mungkin karena mengajar yang diupload kan cuma
satu video saja, video praktek saja. Mungkin saya tidak tahu bagaimana apakah video perangkat yang pertama yang kita upload atau mungkin video perangkat terbaik yang perangkat satu, kita tidak tahu. Nah, yang jelas di sini tagihannya adalah di hari yang ke-4, 5 dan sampai hari 9 itu kita cuma melengkapi perangkat saja, perbaikan-perbaikan. Di sini kan udah jelas nih dalam pelaksanaan praktek pembelajaran sini masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan gitu kan. Di praktek pembelajaran dilancarkan dalam 3 siklus nih. Satu perangkat itu ada 3 siklus, yaitu preparasi atau koneksi, ya kan, bagian persiapannya, ya, bagaimana kendala-kendalanya, kemudian penerapannya, intinya pelaksanaannya, kemudian penutup. Nah, itu aja kegiatannya nanti untuk siklusnya. Bukan mengajar 3 kali, Bu. Bukan mengajar yang pertama baik kemudian enggak seperti itu. Mungkin kegiatannya tuh kegiatan pembelajaran PPL ini, maksudnya PPL ini, jadi kegiatan kita PPL yang pertama itu kita koneksi dengan dosen, mahasiswa, guru pamong, kita persiapan untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua baru kita praktek PPL-nya. Yang ketiga baru penutup. Itu kegiatan di LMS juga seperti itu. Oh gitu, ya. Berarti sebelum dipraktekkan itu ada perbaikan untuk perangkatnya ya? Ya, betul. Karena di situ kita di hari pertama itu kita akan berdiskusi, Bu. Berdiskusi dengan guru pamong, dosen terkait ini hari pertama nih. Saya buka lagi apa yang untuk hari pertama besok nih hari Senin, ya di hari Senin kita akan melakukan penyiapan ruang kelas bagi Bapak Ibu guru yang harus daring, minimal harus punya WA group, kan harus ada WA grupnya, harus ada kelompoknya, harus ada media yang digunakan, siap lah untuk mengajarkannya di hari kedua, di hari Rabu besok. Nah, hari Rabu besok kita akan mengajar. Rabu kita mengajar besok itu kita akan menggunakan bahasa kalau daring ya, kalau ini saya berbicara tentang daring. Kalau daring kita akan mengundang guru pamong sama dosen pembimbing untuk hadir di Gimit kita. Tapi tergantung nanti di bagaimana berdiskusi di hari pertama, atau mungkin dosennya yang kayaknya jangan, sudah saya terima hasil saja kayak bilang dosen gitu kan, saya nggak perlu hadir. Alhamdulillah kan kita bisa mengajar bebas gitu, tanpa ada dimata-matai oleh dosen. Kalau dosennya harus masuk ke semua mahasiswa juga butuh penjabaran ulang. Ya itu juga sih. Itu. Kayaknya enggak kayak ini, karena kan cuma sistem saja paling ya, bahasanya dosen hadir. Mungkin dosen hadirnya nanti saat diskusi saja mungkin ya. Terus itu Pak Akram. Iya kan enggak mungkin kan semua maksudnya dalam satu kelompok 6 orang. Terus bagaimana dia mau masuk dosen yang 2 orang itu ke tempat 6 orang itu? Oke. Karena kalau dilihat memang satu kelompok tuh, bentar saya lihatin. Kelompoknya itu 6 apa 3 orang ya? Coba saya lihat. Tadi apa Bu Budi? Ada pertanyaan? Apa itu Pak? Kalau siswanya masih pas itu gimana Pak? Masih pas gimana? Penilaian akhir semester. Oh ya, jadi kalau dia izin saja sama kepala sekolahnya, kita hadirkan siswanya gitu. Mungkin selesai meet mungkin kita bisa langsung mengajar gitu kan. Makanya nanti di hari pertama itu silakan Ibu diskusi sama guru pamongnya kapan. Yang didiskusikan yang pertama ya, waktu pelaksanaan PPL-nya. Ibu mau jam berapa PPL-nya? Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, jangan malam. Nah, kasihan istirahat. Boleh pagi, silahkan diskusi sama dosen. Saya mau PPL-nya siang kayaknya Pak. Oh, kenapa siang? Karena paginya tuh mereka akan mau penilaian akhir semester. Jadi mereka tidak bisa. Atau saya pakai siswanya yang sedikit saja Pak, karena sebagian ada yang ingin belajar. Terserah, diskusi sama dosen seperti itu. Jangan sampai kan nanti gini, saya pakai siswa gaib saja Pak, saya ngambil di jalan. Nah, jangan seperti itu sih. Ya, jadi itu cukup teknik kita saja, bagaimana kalau dosen bilang iya sudah, nanti kan pakai siswanya Bu Sri saja nanti untuk daringnya nggak apa-apa. Nanti Bu Sri tolong dikomunikasikan, difasilitasi besok hari ini. Kita kan biasa duluan kepor siswanya Bu Sri ya, pagi siang sore udah belajar. Heran dulu kalau guru PP ya dan Bu Guru. Itu berarti guru mukanya ambil hari Minggu ya PPL-nya ya.
Ya pokoknya persiapan hari Minggu besok kita persiapan lah, kita atur persiapan perangkatnya, kemudian hari Senin kita diskusikan perangkatnya, hari Selasa kita libur kan, libur tanggal 1 itu hari kesaktian Pancasila, kita libur, kemudian hari Rabu kita pelaksanaan PPL-nya. Masih lagi 2 hari Bapak Ibu, tenang aja. Terima kasih Pak. PPL-nya berarti yang Game. pertama Pak Akram hari Kamis. Ya, hari Rabu. Oh, hari Rabu. Hari Rabu. Ya, nanti selesai PPL kita akan video conference itu setiap di pembelajaran pertama, di hari pertama sama hari ke-8. Setiap harinya. Pokoknya yang selesai PPL nanti di yang pertama kita sinkron, hari ke-8 kita video lagi konferennya sekitar 4 kali dalam 1 bulan. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang perlu untuk komunikasi sama dosennya, boleh mengadakan video conference di luar pembelajaran, boleh. Nanti kayak ini kan kita jadwalkan nih, boleh tanya sama dosen, Pak, saya mau bertanya, boleh kita gimit gak sekali waktu hari apa gitu, diskusi sama dosennya boleh. Kalau ada yang kebingungan, boleh juga diskusi lewat WA, boleh. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Izin sedikit Pak Akram. Nggih. Berarti kita perkelompokannya biasa dibagi lagi gitu. Iya, dibagi lagi. Berapa orang? Lagi melok. Nah, jadi satu kelompok itu pokoknya satu kelas itu dibagi jadi 6. Halo. Berarti 5 orang berarti. Iya, kemungkinan satu kelas itu kalau jadi 6 sekitar 5 orang, satu dosen 5 orang mahasiswa. Gitu, sama guru pamongnya 2. Kemungkinan ya kalau dia 5 orang mungkin bisa dia masuk kelas semuanya itu sebentar kan. Saya masuk ke kelas si Pak Akram dulu, saya masuk kelas Budian dulu, saya masuk kelasnya Pak Made dulu, jadi bisa aja bentar. Terus kita untuk belajarnya ada waktunya enggak Pak Akram? Artinya harus berapa JP gitu? Ada waktunya. Di sini kan udah ada nih. Ada waktunya. Jadi kita belajarnya itu baca screen layar lagi ya. Ada waktunya kita belajar. Jadi belajarnya itu dia sinkronus. Jadi belajar sendiri. Bapak Ibu yang menentukan sendiri, nanti refleksi sendiri gitu loh. Sama kayak kita belajar mandiri itu dah. Nah ini kan di hari pertama nih kita akan melakukan sinkronus 7 jam, jadi pikon sekurang-kurangnya 3 JP kan di sini nih. Kemudian di hari kedua saat kita PPL nanti kita akan melakukan sinkronus selama 7 jam atau 7 jam pelajaran per hari. Jadi Bapak Ibu yang atur pokoknya mengajarnya itu pokoknya 7 jam pelajaran sehari. Berarti lama sekali kalau 7 jam per hari. Intinya nanti kan kita akan mengisinya di LMS juga Bu, kita sibuknya di sana. Ini secara sinkronus, jadi Bapak Ibu yang atur. Berapa jam kita gini gitu? Gimitnya itu kan maksudnya Bu Diani itu maksud saya prakteknya itu berapa jam? Prakteknya itu bukan berapa jam LMS. Berapa jam? Yang dia tuh. Gimitnya. Ya, prakteknya itu. Praktek belajar 1 jam pembelajaran. 1 jam 35 menit. 35 menit. Ya, 35 menit. Bukan 50 menit, Pak. Bukan. Berarti kita mengajar daring itu 35 menit. 35 menit ya. Disesuaikan sama kalau bisa lihat di sini. Singkat sekali ya. Sampai 1 jam pembelajaran pokoknya intinya. Atau sebenarnya gini untuk masalah waktunya. Peer teaching. Bentar, saya lihat dulu jadi. Peer teaching aja 50 menit. Belajar nyata 30 menit. Ada. Sini ada nih. Sini. Nanti diedit ngajar. Bagaimana, Bu? Kan nanti diedit lagi. Diedit. Diedit jadi 15 menit maksudnya. Yorene to. Yorene to. Piye ta iki? Rene. Iya. Ayo. Mrene ora rono-rono. Coba dicarikan dulu kita Pak Akram. Nggih. Sama siswa. Sepertinya kalau yang PPL kan dia
pokoknya durasinya ya tergantung kita sebenarnya. Yang jelas nanti kan yang itu video mentahnya itu kan kita enggak tahu tuh mode 1 jam, mode 2 jam. Yang jelas nanti RPP yang kita sudah ajarkan itu yang penting terlaksana semuanya. Ya, nah itu intinya. Oh, video mentah boleh 2 jam, Pak? Terserah mau dia 1 jam, udah 1 hari. Tapi dosennya kan capek nanti nungguin. Ya, biasanya dia tidak harus setir ya, dia keluar masuk. Oh, dia keluar masuk, ya. Keluar masuk dia. Lebih enak keluar masuk. Satu RPP itu mungkin. Pas selesai 1 RPP itu dah. Iya. Nah, itu untuk PPL-nya Bapak Ibu. Jadi kira-kira ada lagi kendalanya nanti saya masih nanti saya hubungin dari LPTK nanti saya masalah kepastiannya. Pak Akram sedikit dong. Mi, Rania nangis Mi. Pak Akram. Iya ya. Sedikit dulu dong. Ya, Bu Lina silakan. Banyak boleh Bu. Bisa saya dibuk bentar yang untuk apa namanya? Untuk PPL itu soalnya satu hati. PPL betul. Coba dibukain saya lemes. Ini lemes no bentar. Sebentar. Itu yang apa namanya pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1 itu coba Oke, nih. Nah, itu catatan. Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa selama 3 hari membuat room meeting katanya untuk praktek pelaksanaan unggah dan bagikan link room meeting. Oh, berarti linknya yang harus diunggah dibagikan di LMS ya? Iya. Tadinya saya pikirnya itu begini loh Pak Akram. Seandainya berandai-andai gitu. Iya. Nanti itu misalnya kita akan melakukan pembelajaran luring ya, bukan daring. Jadi kan kita akan merekam, otomatis rekaman kita itu kan panjang dan nggak mungkin kita bisa upload di LMS kan. Mungkin bisa kita pakai Google Drive dulu kan. Nah, berarti di sepemikiran saya itu mungkin link Google Drive-nya itu yang kita upload gitu di LMS, seandainya itu luring gitu. Tapi kalau dia daring ya sudahlah buat meeting. Itu untuk video yang ini Bu, yang ini nih, yang saya bloknya ya nih. Sini dah yang tadi Ibu itu yang Ibu upload rekam itu di poin nomor 4 sama nomor 5 dia. Tapi untuk yang poin nomor 1 itu emang harus buat room meeting. Tapi kalau saya sih kalau room meetingnya buat aja sudah room yang ini kita bagikan. Toh juga dia tidak akan masuk kok. Ya. Tapi kalau emang mau daring, tapi kalau mau luring ini nggak apa-apa dikosongin saja. Yang jelas kalau Bapak Ibu klik yang ini, ya klik yang ini akan kecentang kok dia. Walaupun kosong isinya. Nah, iya, walaupun kosong isi tinggal nanti replay, kemudian upload unggah ini sudah selesai sudah. Berarti masih bisa ada pilihan daring dan luringnya tergantung dosen besok. Iya. Kan ini kalau begitu. Iya, karena Pak Akram, kalau saya lihat di LK 3.1 itu tadi ada daring, garis miring, luring. Dia bilang, mungkin luring. Rata-rata gitu. Rata-ratanya pasti ada garis miringnya gitu. Jadi seperti kita tuh dikasih pilihan. Iya, bisa kemudahan mungkin. Bisa pilihan daring apa luring. Mudahan kayak bisa luring. Malah kita kalau dia pilihan kayak gini bikin bingung, cuma satu, daring aja, luring aja kan lebih enak ya. Tapi kan kalau disesuaikan dengan sekolah kan dibilang waktu orientasi itu ya Bu Lina. Itu makanya saya kalau daring kemungkinan saya mau pakai siswa gaib kayaknya ini. Nah itu sudah. Nah, maksud saya gini, jadi semoga kita berharap gitu kembali ke sekolah masing-masing kan. Tapi kalau seandainya kita berandai-andai seperti katanya Bu Lina, kita berandai-andai nih kalau seandainya kita dipaksa buat luring bagaimana atau dipaksa buat daring bagaimana gitu kan. Itu yang kita mesti siasati sekarang. Jadi solusinya seperti itu, solusinya supaya jangan sampai dipaksa buat daring kemudian nggak bisa berbuat apa-apa, kemudian nggak mengerjakan apa-apa, itu juga salah juga sih. Penting kita paksa supaya bagaimana maunya. Ya jelas mungkin harus daring ataupun luring kita laksanakan sesuai dengan kemampuan seperti iya, betul Bu Dian, betul. Jadi sesuai kemampuan kita sudah mana entahnya kita sudah segitu. Iya, entah mampu. Dapat kita besok diocehin. Kenapa begini lagi? Iya, Bu. Iya, betul. Tenang, ada Bu Ida.
Ini Oh ya, sedikit Pak Akram. Terus nanti untuk pengelompokan dosen gitu tuh belum ada ya jadwal dosennya dan belum, insya Allah saya sudah minta tadi pagi sama admin, katanya belum, saya sedang buat, mungkin ditunggu saja katanya, ditunggu saja nanti kemungkinan besok hari Minggu akan dikirim ke grup atau nanti malam, kita tunggu saja, mungkin sedang dibuat kemarin akhir. Iya Bu. Iya, kira-kira dosennya itu di kelas yang dosen takut asam lambung lagi. Nah, untuk masalah dosennya kayak gini ya, kemarin saya kelas A aja gitu, dosennya kelas mengajar kelas A. Ya, kemarin ngomong sama admin kan semua lagi kumpul, dia mengatakan ini, Pak boleh nggak saya ini lagi coba untuk bermain kotor sebenarnya. Saya coba untuk melobi untuk dosennya kan, Pak bisa nggak saya minta dosen yang ini buat saya PPL besok atau guru pamong ini buat PPL supaya lebih enak namanya. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Ternyata sistem yang sudah ngatur. Jadi kalau admin sudah mengelik kelompoknya 6 gitu kan, langsung angka 6 yang diklik, maka kelompoknya akan berbagi jadi 6 secara otomatis, dosennya tersendiri langsung secara otomatis terisi. Karena dia udah input nama dosen, sudah diinput semuanya, nama mahasiswa sudah diinput semuanya, tinggal diklik kelompoknya 3, maka kan langsung kelompoknya 3, kelompoknya 5, kelompoknya 5. Udah saya dipraktikin kemarin, saya masuk sebagai admin, oh ini pembagian kelompok seperti ini, kalau saya klik yang 6 ini, dia bilang gitu kan adminnya, maka akan Bapak Ibu akan langsung terbagi nama-namanya, jadi 6 orang sama dosennya sudah ada langsung di situ. Nah, jadi bukan admin yang mengatur, ternyata ada sistem yang mengatur supaya tidak ada kecurangan katanya. Terus Bapak nggak intip itu nama-nama dosen Bapak? Iya, nggak intip gitu nama-nama dosennya siapa aja. Iya, nama-nama dosennya itu yang sekarang kita nguji itu ya, ada Bu Idanya, ada Pak Widiadenya, ada Pak Didi. Ada maksudnya semua saya kira sama, Pak. Ya, maksudnya saya kira yang kelas A khusus yang dosen yang kelas A aja gitu, ndak nyebrang kelas gitu. Kemungkinan akan sama, kemungkinan juga bisa nyebrang. Kita masih belum tahu. Saya takutnya ketemu sama Pak Widiade. Semoga ndak nyebrang, Bu. Iya, Pak. Semoga ndak nyebrang. Ya, Pak Akram. Permisi. Ya, kalau dari informasi teman Tiang yang jadi guru pamong untuk tahun ini, guru PPL, dosen PPL-nya itu tetap seperti yang sudah pernah kita jumpai selama ini. Jadi tetap di kelas masing-masing. Di kelasnya, alhamdulillah. Jadi untuk yang kelas yang ya siap-siap paling kalau enggak Bu Ida, Pak Sutrio kayak gitu-gitu yang dari awal pendalaman sampai berteaching, begitu juga dengan kelas B dan kelas C. Itu sih pengalaman dari info dari teman Tiang yang jadi guru pamong di kelompok B untuk yang tahun 2021 ini. Ibu Cici ya? Ya betul, dari Bu Cici seperti itu. Jadi siap-siap aja siapa yang dapat Bu Ida, siapa yang dapat ini Pak Sutrio dan sebagainya, siap-siap aja. Siap-siapin tebal telinga dah kalau ketemu sama Bu Ida. Gini maksud saya gini. Jadi siapa nanti yang di dosen pamongnya, guru pamong itu sebenarnya bukan jadi bukan jadi kendala buat kita, bukan jadi masalah. Yang jelas Bapak Ibu kalau emang salah ya kita perbaiki gitu. Kalau emang kita diomeh ya kita mangut-mangut gitu kan. Intinya kita jangan sampai kita diomeh atau disalahkan kemudian kita down. Intinya dosen itu maunya yang terbaik. Kalau ada yang menyalahkan kita berarti kita emang salah dan butuh perbaikan. Kalau emang ada dosennya yang ngeyel, yang apa ya kita terima sudah. Intinya kita jangan sampai membuat contoh nih, ada dosen yang harus jadi seperti ini, kamu harus membaca, bilang ada perubahan bla 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 blanya lah. Kemudian kita ya sudahlah, kita kerjakan semampu kita, jangan sampai kita memporsir diri kita, jangan sampai ada yang begadang. Intinya harus ada waktu buat keluarga lah. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu sibuk dengan PPG ini, jangan sampai Bapak Ibu juga terporsir tenaganya, apalagi yang baru sembuh ini sampai pegang-pegang kepala itu pusing sekali kayaknya. Ya jadi jangan sampai ada, mohon maaf, sampai ada korban lagi lah di PPG. Semoga apa jadi niatan kita, apa yang jadi harapan kita semua bisa lulus semuanya, itu yang kita inginkan ya. Jadi yang untuk yang PPL ini insya Allah selama kita bisa menjalani semuanya, intinya kalau ada kendala mari kita diskusikan sama-sama, karena emang mohon maaf mungkin di PPL ini banyak sekali yang perlu kita diskusikan terkait bagaimana edit videonya, bagaimana mungkin merekam videonya, atau bagaimana cara mengisi LMS dan lain sebagainya. Nanti kita tetap berkomunikasi, jangan sampai ada Bapak Ibu guru yang ibaratnya
miskomunikasi atau mungkin ada yang tidak mau berbagi. Mari kita sama-sama, sampai pemerintah pun mengajarkan kita untuk mari berbagi, ada di guru berbagi. Masa sekarang kita di PPG tidak ada PPG berbagi ya gitu kan. Kita berbagi sama-sama perangkat-perangkatnya, kalau ada yang bagus perangkatnya, mari nggak apa-apa kita ATM saja ya, ambil tempel modifikasi terserah sudah ya, mau bagaimana. Intinya jangan sampai memberatkan yang satu dengan yang lainnya, kita sama-sama membantu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk PPL-nya. Silakan, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Bu Zulia nih suaranya nih. Iya. Aduh. Apa Bu Dewi? Kalaupun kita ketemu besok sama Bu Ida, pasti kan disuruh luring, kan dia ngajarin kita LPP luring. Bu Dewi, kalau saya bismillah aja lah. Iya, itu sudah. Karena daring saya benar jujur enggak pernah melaksanakan daring. Nah, terus ini Bapak Ibu sedikit saya bahas ini karena sudah azan asar, ini sudah sore. Saya terakhir ini untuk bahas tentang UKIN Bapak Ibu guru ya. Untuk UKIN, insya Allah UKIN itu nanti kita akan menyiapkan ada 4 tagihan untuk UKIN. 4 tagihan. Yang pertama itu adalah sertifikat pendidik yang berkapasitas 32 jam minimal 32 jam, tidak boleh kurang. Yang 18, yang 6 itu tidak direkeng Bapak Ibu. Yang direkeng itu yang dihitung itu yang 32 jam ke atas. Itu minimal itu ada 3 sertifikat. Silakan Bapak Ibu yang belum punya sertifikat boleh mengikuti pelatihan yang ada CPKB-nya, sekarang sedang gencar-gencarnya nih sertifikat untuk pendidikan inklusif, bisa diikuti mungkin yang berkapasitas 32 jam. Itu yang pertama ya. Yang kedua nanti Bapak Ibu sertifikatnya berapa yang diupload? Kenapa? Sertifikatnya yang diupload ada berapa? Minimal 3. Bu, tadi 3. Itu dari tahun berapa? Nah, sertifikatnya 2 tahun yang terakhir. Tahun terakhir. Yang 2020 2021 lah. 2019 bisa, Pak. Dari Ya, 2019 bisa. Bisa Oke, itu 2019, 2020 dan selama kita mengikuti PPG. Ya. Itu hanya sertifikat saja kan, tidak harus ada laporan nyata? Tidak ada sertifikatnya saja. Oke, terima kasih. Nah, untuk laporannya terkait dengan laporan yang tadi Ibu bilang sampaikan, nanti itu juga ada tagihan nanti di portofolionya untuk UKIN, itu ada hasil karya inovatif. Mungkin Bapak Ibu guru pernah ikut pelatihan tentang apa, dapat sertifikatnya, mana hasilnya, mungkin itu nanti bisa ditunjukkan sebagai nilai tambahnya lah, hasil karya inovatifnya. Tapi kalau emang tidak ada ya nggak jadi masalah kan, biar ada nilai tambahnya. Terus yang punya ketiga, cuma sertifikat aja. Nah, kalau karya inovatif ini nggak harus ya Pak Akram, cuma untuk nambah nilai. Ya, tidak harus. Maksudnya Bapak Ibu, ini kan termasuk kayak media bahan ajar yang kita buat ini kan termasuk hasil karya inovatif kita kan? Oh, Pak kirain tuh gini Pak Akram. Apa namanya? Yang sertifikat tadi, sertifikat yang minimal 32 jam itu nanti ada laporan kegiatan itu sama bukti fisiknya yang seperti untuk enggak. Cuma sertifikatnya saja. Sertifikat yang menunjukkan bahwa Ibu telah melakukan kegiatan selama 32 jam, itu aja. Berarti yang karya inovatif itu berbeda dengan yang sertifikat ya? Beda. Karya inovatif itu kan kayak ibaratnya kita pernah buat buku atau membuat media pembelajaran atau membuat video pembelajaran atau membuat apalah, itu masuk ke sana. KI-nya berapa, Pak? Ya? KI-nya berapa? KI? Ya, karya inovatifnya berapa? Bisa 1, minimal 1. Minimal ada. Minimal laporan. Kalau emang tidak ada pun tidak jadi masalah, kan jadi nilai tambah itu. Itu berupa laporan atau bagaimana? Hasil. Oke, yang terakhir nanti di UKIN itu Bapak Ibu akan mengupload video mengajar juga nanti. Bisa, kalau saran saya sih video mengajar bisa Bapak Ibu menggunakan video mengajar saat PPL itu. Bisa saat video mengajar apalah sama teman-temannya atau sama siswanya, itu bisa dapat jadi bukti lah bahwa proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oh ya, lebih gampang pas PPL itu aja. Ya, itu saya pakai. Nah, itu kita cari yang paling bagus lah versi itu yang kalau video pembelajaran yang tidak ada muridnya itu bisa enggak ya? Yang nggak ada muridnya kayak bagaimana? Kalau di Semarang kita kan
buat istilahnya video pembelajaran, cuman tidak ada muridnya, hanya menyampaikan saja tujuannya. Terus habis itu ya tidak ada muridnya itu. Kalau yang di video pembelajaran di sini saat UKIN itu kan kita mengajar dengan ada siswanya kayaknya, Bu. Oh, gitu. Berarti bersama siswa. aja yang pas PPL tuh. Kalau PPL ya bisa pakai yang, makanya saya tadi sarankan kalau bisa yang UKIN itu video pembelajaran itu kita edit, kita coba belajar lagi, kita buat video untuk kita persiapkan saat UKIN. Bisa aja kayak gitu. Iya, kalau anak-anak sudah masuk sekolah. Oh ya, masuk ya. Iya. Ini video ya. Sekitar bulan apa itu Pak Akram? Apanya? UKIN itu? UKIN-nya bulan Juli. Bulan Juli. Ya, bulan Juli langsung selesai UKIN kita langsung UP itu berturut-turut. Awal Juli. Awal pertengahan Juli. Pertengahan kayaknya, pertengahan Juli, berarti anak-anak siswa baru maksud saya sudah masuk. Iya, udah masuk siswa baru. Bisalah misalnya kita pakai anak gitu, maksud saya kita ini lagi belajar lagi. Bisa. Oke, itu untuk UKIN-nya insya Allah ya. Kenapa Bu Dia? Lagi untuk tadi yang pertama sertifikat, yang kedua karya inovatif. Katanya Pak Akram tadi ada 4 untuk UKIN itu. Apalagi? 3 kayaknya 3. Saya bilang 3 tadi. Untuk yang karya PTK, inovatif. Pak, mungkin bisa Pak. Iya, bisa pakai PTK. Kalau ada PTK. Iya. PTK kalau ada. Kalau saya kalau PTK ya di internet kita copy aja PTK, sudah di internet banyak. PTK atau buku pedoman, kita buat buku pedoman guru misalnya, itu bisa. Ngomong-ngomong, semua nih Bapak Ibu guru sudah punya akun belajar ID ya? Saya belum tahu, belum nanya belum tahu tapi belum tanya operator. Bisa ditanyakan lah ke operator. Kalau emang tidak ada itu bisa menggunakan Zoom meeting. Kalau seandainya nih kita dari. Ya, nanti setelah ini Allah, iya betul. Nah. Bisa pakai Zoom meeting misalkan tidak ada. Oh, bisa banget. Oh iya dah. Bentar bisa dah. Banget. Soalnya belum tahu, belum nanya ini. Ini sudah saya nanya operator saya Pak Akram tidak ada katanya, dia tidak paham masalah. No, sama Bu Budi. Sama Bu. Tadi aja saya nanya Bu, dia bingung. Tadi itu ada di dapur tapi dia buka internet, makanya dia semoga bisa luring. Jangan sampai operatornya mengatakan saya tidak bisa semoga bisa luring. Dapat Pak Akram. Iya. Hingga besok makanya kita ngomong sama dosen kita, orang harus luring dikirim sekolah saya bilang begitu. Iya, ada yang lain mungkin di kelas luring 2. Mungkin yang di kelas B, kelas C ada yang mau menanggapi Pak Made tadi sudah. Yang di kelas C ada kelas C. Saya Pak. Oh ya, di kelas. Ada yang dari PAUD? Nggak ada dari PAUD ya? Oh, tidak ada. Dari Hamdan Wadi? Tidak ada juga. Nyebrang. Tuh nyebrang. Nyebrang pulau. Halo. Katanya, ya halo Pak Musadat. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Saya ingin tanyakan di sini apa pembelajaran PPL itu setelah selesai pembelajaran di sekolah berarti ya? Iya, bisa perlu. Kalau saya sih gini Pak, bisa dia selesai pembelajaran, bisa Bapak yang ngatur, mau siang, mau sore, asal jangan malam gitu kan. Pagi maksudnya, boleh. Begini, maksudnya tanpa siswa itu? Harus ada siswa. Harus ada siswa? Kita syuting? Syuting kalau emang ada daring, kalau ada luring. Tapi kalau daring kan kita bisa rekam. Pak Akram, pakaiannya kalau daring itu anak-anak gimana? Seragam? Bebas aja, nggak jadi masalah, bebas rapi aja. Tapi pakai seragam kan boleh Pak, biar bagus Pak. Boleh pakai seragam boleh, silahkan. Yang jelas kan seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kita memberatkan diri, memberatkan semuanya. Yang penting mereka yang dinilai itu adalah bagaimana kita menyampaikan materi saja. Kalau emang lebih bagus seperti yang Pak Made bilang pakai seragam, silakan. Gurunya mau pakai jas juga, mau pakai dasi seperti kita kemarin tuh boleh, silakan. Halo. Terus lagi. Halo. Nggih Pak Musadat kan? Berapa hari anunya itu
PPL-nya itu yang pembelajaran penilaian pembelajaran praktiknya itu Maksudnya? berapa hari penilaian praktik pembelajarannya? Berapa hari? Sebenarnya bukan larinya ke berapa hari sih. Dia nggak ada penilaian, Pak. Tidak ada penilaian. Kita cuma apa namanya di sini saya bukain. Dia cuma kita berdiskusi saja. Nanti penilaiannya itu tergantung dari dosennya. Dia menilai saat kapan. Ini kan saya bukain, Bu. Nah, ini ada penilaian. Ada penilaian video, ada penilaian saat praktek PPL. Nah, gitu kan. Nah, ini. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini untuk LK-nya Bapak Ibu ya, bak LK untuk 31, 33 sama 35. Kemudian ini untuk LK 3.2, 3.4, 3.6. Ada kasus yang ditemukan, faktor penyebab, alternatif dan lain sebagainya. Nanti insya Allah saya bagikan Bapak Ibu ya untuk LK-LK-nya, walaupun belum di LMS ada. Tapi untuk segala persiapan Bapak Ibu guru buka-buka mungkin diisi nanti udah ada dalam bentuk Word-nya saya punya. Kemudian LK terakhir yaitu LK 3.7. Nah, ini Bapak Ibu, laporan singkat kegiatan praktek mengajar ke 1 sampai ke 3. Laporannya bagaimana? Ada laporan yang kita buat. Ya, seperti ini. Ada LK-nya sudah saya kumpulkan Bapak Ibu ya. LK-nya sudah dari 1 2 3 4 5 6 7 sudah saya buat LK-nya. Dan yang terakhir di sini adalah Bapak Ibu akan membuat apa namanya? Ini tagihannya LK sebanyak 7 LK. Pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali. Video praktek mengajar sebanyak 3 buah. Nah, itu kan jadi ada pelaksanaan ada 3. Nah, kemudian ada yang jadi penilaian. Ini penilaiannya nih, rubrik penilaian pembelajarannya. Ada rubriknya sudah ada, nanti Bapak Ibu saya bagikan nanti yang dalam bentuk JPEG-nya, gambarnya. Nanti bisa dipelajari. Dan ini untuk penilaian videonya. Nah, ini. Video itu harus bagaimana? Harus kesesuaian dengan kesesuaian tayangan dengan alur praktek pembelajaran. Misal dari pendahuluan, inti, sesuai kemudian kelengkapan, keterangan berupa teks, ada nggak LKPD-nya, teksnya ada nggak, atau lain sebagainya. Komposisi gambarnya bagaimana? Komposisi gambar apakah kecerahannya bagaimana? Kemudian apa lagi? Pencahayaannya bagaimana? Kemudian apa lagi? Yang untuk gambarnya, warnanya bagaimana, di situ juga. Kemudian kualitas mixing audionya jelas apa enggak. Jadi penilaian juga nih, penilaian di video. Jangan sampai nanti gambarnya jelas tapi suaranya putus-putus gitu kan, jelek juga, itu penilaian. Kejernihan audio kayak gitu, kejelasan artikulasi suara yang kita sampaikan, bahasa tutur kata dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan itu harus jelas. Kualitas pencahayaannya, ketepatan durasinya, durasi kan minimal 15 menit, atau mungkin di RPP yang Bapak Ibu buat gunakan 1 hari atau 35 menit, pas nggak durasinya, ada penilaian juga di situ. Ini catatan ada, ini saya kirimin secara lengkapnya, nanti saya kirimin. Kemudian nih ada rubrik aktivitas pembelajaran, ada juga LK-nya nih sampai 7. Yang sudah saya ketik dalam bentuk Word sudah ada. Insya Allah nanti saya bagikan supaya Bapak Ibu bisa cicil lah. Dari sekarang bisa dicicil sebenarnya. Apa-apa ada gambaran enggak seperti ini nih. Aduh, ada LK-nya nih. For penilaiannya, LK-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada. Apa-apa isinya, nanti sudah ada isinya juga nih, laporan singkat kegiatan praktek mengajar. Kemudian sini yang ada LK 3.6, LK 3.5 dan lain sebagainya sudah ada, nanti saya bagikan. Sekarang saya bagikan kalau sudah selesai gimit ini. Ya, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Sedikit Pak Akram. Oke, silakan Pak Mabrur, Ibu Mabrur. Ibu Mariani. Oh, Ibu Mariani ya. Ya, ini untuk memperjelas saja kan yang sudah kita buat itu RPP terdiri dari 2 luring, 1 daringnya. Nggih. Nah, yang 2 luring itu kan bisa kita minta, umpamanya kita ini sama dosen bisa kita minta untuk umpamanya bisa luring, kita videokan. Terus daring itu umpamanya kalau keadaan tidak memungkinkan anak-anak kita untuk daring gimana ya, harus wajib ya? Sebenarnya tagihan di LMS itu kita dituntut untuk daring semuanya Bu, dari perangkat 1, 2, dan 3. Tapi untuk mempermudah Bapak Ibu supaya tidak membuat perangkat ulang, nanti hari Senin, ya besok hari Senin, Bapak Ibu silakan untuk diskusikan sama guru pamongnya bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan, apakah mau daring atau luring. Kalau emang semuanya 1 daring, semuanya daring. Kalau emang 1 luring, semuanya luring gitu, supaya tidak ada yang daring, ada yang luring dan lain sebagainya, kan repot juga nanti Bapak Ibu bagaimana untuk memfasilitasinya. Berarti tidak apa-apa yang kalau disetujui luring, yang RPP daring itu kita jadiin luring. Iya, bisa, nggak apa-apa. Mau yang
Bapak Ibu buatnya yang daring semuanya, mau jadikan luring semuanya nggak jadi masalah. Yang jelas Iya, nanti soalnya ini sekolah di dusun nggak mungkin kalau untuk daring itu agak susah. Nggih, makanya tergantung besok hari Senin ya. Makanya hari Senin itu silakan Bapak Ibu untuk benar-benar mempersiapkan untuk kegiatan PPL ini terkait bagaimana persiapan untuk menghadapi pembelajaran PPL-nya. Jangan sampai pas hari besoknya sudah diskusi di hari pertama ada bla bla bla, kemudian pas pelaksanaannya nggak tahu mau berbuat apa kan. Nah, itu salah juga. Yang jelas besok hari Senin itu benar-benar dimatangin banget hari Senin itu, diskusikan sama dosennya maunya buat perangkat apa, kemudian medianya maunya media apa, bila perlu gunakan apa namanya? Fasilitas yang mempermudah Bapak Ibu. Bila perlu begini aja dah, diserahkan ke sekolah masing-masing dah, itu intinya. Siapa tahu di kelompok Bapak Ibu kan ada yang udah daring, ada yang udah luring kan, diserahkan sudah ke sekolahnya gitu. Iya, disesuaikan dengan kondisi jadinya. Oke, tapi tagihannya di LMS, nanti kita sama-sama berdiskusi ya, sejalan dengan ini, kan di LMS itu harus mengupload link Gimit ya bahasa itu, atau link diskusinya, nanti bagaimana solusinya kita sama-sama selesaikan lah. Apakah harus mengupload link abal-abal atau bagaimana, atau link yang real, nanti kita sama-sama untuk diskusikan. Tapi kan ternyata link itu bisa enggak diisi tadi Pak Akram. Yang Iya, penting bisa. sudah kita klik saja Kecentang. dia kecentang kan. Iya, Makanya bisa berarti mungkin masih bisa begitu. ada pilihan gitu. Iya, Bisa ada pilihan. Terus terkait sama RPP itu kalau enggak Iya, salah kan betul. dulu juga di LMS itu kita disuruh buat 2 luring dan 1 Luring. daring. 2 luring 1 daring kan bunyinya di LMS waktu Banyak Iya. sekolah di desa nggak bisa daring soalnya ini Pak Kram. Kalau di kota Nggih. mungkin sudah Iya. melaksanakan daring, kita belum pernah melaksanakan daring sama sekali ini. Nggih. Malah saya juga di sekolah saya tuh nggak pernah daring Bu, luring semua. Nah, Pak Akram, sedikit Pak Akram. Iya, Untuk banyak-banyak, Bu. besok untuk besok itu kita meetingnya sama dosen Bu pagi apa bagaimana? Nanti kan ada jadwal Bu. Jadwal insya Allah nanti ada jadwalnya entah itu sore atau alhamdulillah. Nanti itu ada atau mungkin hari Minggu bisa dikirim jadwalnya. Kan ada jadwal tuh kapan gimitnya, harinya apa, siapa dosennya ada, nanti kita diskusikan. Seperti yang hari pertama lah. Jadi jangan terlalu mikir ke sana. Insya Allah kalau udah ada jadwal nanti kita komunikasikan. Tenang aja, nanti saya coba untuk berkoordinasi sama yang PTK. Jangan khawatir lah yang di Unrap. Mungkin ada yang dari Aceh sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Akram. Nggih. Ini ada teman kita nih yang bergabung kayaknya dari Aceh, dari Kalimantan ada kayaknya tadi. Di grup ada itu soalnya. Kayaknya ini grup kita grup se-Indonesia nih, bukan Unram saja ternyata. Grup nasional, bukan NTB saja. Iya, banyak ada yang japri itu, saya mohon maaf Pak Akram, saya ini dari tahap kedua, dia bilang gitu kan. Saya dari Kalimantan, boleh bertanya, "Hah, Kalimantan dapat info dari mana Pak?" Saya bilang gitu. Saya ini dia ternyata dia masuk grup sana, tapi nggak tahu yang mana orangnya. Ada yang dari tahap kedua juga masuk ke sini. Tapi nggak apa-apa lah, kirain ada masuk juga. Ini kita jumlahnya ada 32 peserta. Insya Allah. Nanti bagi yang tidak bisa ikut nanti saya kirimin rekaman hari ini ya. Ada saya kirimin nanti rekamannya bagi yang tidak bisa ikut. Saya kirimin ke grup. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup sambil jalan nanti. Oke, siap. Nanti kita Halo. Oke, Pak Sadat, silakan. Video pembelajarannya itu harus ada bantuan, harus ada yang apa artinya yang menyuting. Kalau dia luring, ya harus ada nyuting Pak, atau pakai tripod juga bisa Pak. Tripod. Ya, pakai tripod bisa, atau ada yang menyuting silakan. Tapi nanti syutingnya itu jangan full gitu, bisa di pause kan, nanti lagi pause lagi bisa kayak seperti itu. Kalau lewat daring kan dia langsung rekam saja kayak gini kan, bisa rekam. Oke. Berarti harus ada siswanya berarti itu. Iya, tetap harus ada siswa Pak. Jadi sebelum pembelajaran itu kan sampai jam berapa katanya? Jam 11. Nah, jadi siswa itu disuruhan dulu. Jangan pulang dulu, kita belajar lagi nah gitu kan. Untuk PPL sebentar bantu Pak Guru aja dah. Nanti kalau udah selesai nanti Pak Guru bilang screen gitu kan, bisa. Mantap. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri, kita cukupkan. Insya Allah sambil jalan saya nanti kita diskusi, bisa lewat grup. Kita diskusi saja nanti kalau ada kendalanya, kita sama-sama saling bantu Bapak Ibu ya.
bisa sama saling bantu. Insya Allah apa yang jadi kendala kita jangan sampai kita jadi beban sendiri. Kita sama-sama untuk menyelesaikan semuanya. Jangan sampai satu permasalahan dipendam sendirian, akhirnya stres, akhirnya nanti masuk rumah sakit jiwa kan, kasihan. Ya Bapak Ibu ya, jadi permasalahan kita sama-sama kita selesaikan sama-sama supaya kita bisa lulus sama-sama. Seperti komitmen kita dari awal, kita masih sama, kita belajar sama-sama dan lulus sama-sama. Itu Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir untuk mengakhiri kegiatan kita ini, saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya, baik yang beragama Islam maupun agama yang lain, mohon minta doanya ya untuk Ibu Ella, Ibu Nur Laila yang kemarin meninggal dunia ya, meninggalkan kita semua. Semoga almarhumah ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal kebaikannya dan segala dosa-dosa. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Saya akhiri kegiatan kita, gimmick kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Nanti soal diskusinya bisa sambil jalan, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Pak Kram. Terima kasih Pak Kram. Terima kasih Pak Kram. Terima kasih Pak Kram. Assalamualaikum.